Bagaimana pujian Allah kepada Nabi Muhammad? Gak banyak kalimatnya. Ya, bagaimana Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin. Apa terusnya? Coba kletok-kletok ini palanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin. Ya, dah. Ngaji apa ngaji? Main game mulu sih. Ya, ngaji ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para asatiz, para muallim, para tokoh dan sesepuh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis maulid yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan sahibul hajah ahin al-mukarram wal muhtaram al-habib al-mahbub al-habib Alwi bin Abdullah al-Atas bersama seluruh para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit mengungkap rasa hormat, takzim dan takrim saya pada malam hari ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita fokus untuk
menjadikan maulid kita pada malam hari ini agar kita betul-betul menjadi umat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kita pun mencintai Allah dan mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita fokus aja. Waktu sudah malam, gerimis terus berlanjut. Mungkin sebagian udah ada yang pada lapar, dan alhamdulillah saya udah makan kebuli, ya, tinggal rebahan doang. Ya. Malam hari ini kita pokoknya fokus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah kita mikirin yang lain. Corona biarin aja, ya. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah diungkapkan, disampaikan oleh Habibana bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata sekarang ini, dulu, sekarang dan seterusnya dikumpulkan semua orang-orang mulia, dikumpulkan semua orang-orang hebat, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan dan kehebatan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, hadirin sekalian, ya, kita dengan maulid ini teruslah berusaha, teruslah berjuang untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibanggakan oleh Nabi, yang betul-betul disayang dan diperhatikan oleh Nabi, yang insya Allah nanti di akhirat kita diberikan syafaatul khosoh, syafaat yang istimewa, syafaat yang spesial dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Hadirin jamaah Majlis Maulid yang dimuliakan Allah, kewajiban kita umat Islam kepada Rasulullah adalah mahabbah dan ittiba kepada beliau dengan baik, dengan benar. Kita mengaku umat Rasulullah, udah bagus banget kalau kita sering berselawat untuk beliau, cakep banget kalau kita sering berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada tapinya, ya. Ingat, ya, nggak cukup kita menjadi umat Rasulullah itu dengan solawat yang banyak aja, belum cukup. Tapi itu udah cakep banget, tapi belum cukup. Ya, kalau nggak cukup, belum cukup, ya dia harus dicukupin. Kalau nggak cukup nanti repot di sana. Ya, nyukupinnya pakai apa? Ikutin akhlak Nabi. Ini yang paling hebat. Kadang-kadang saya sama sekali nggak mencela orang yang banyak berselawat. Enggak. Oh, saya bilang cakep banget kalau kita udah banyak selawat, pagi selawat, siang selawat, ya, malam selawat, hujan selawat, panas selawat, punya duit selawat, gak punya duit selawat, ya, sehat selawat, sakit miskin selawat, kaya selawat, kapan aja selawat. Kalau kita selawatnya kapan aja, berarti kita ngikutin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala gak pernah berhenti berselawat kepada Nabi Muhammad, padahal beliaulah, Allah lah yang menciptakan Nabi kita. Tapi Allah sendiri yang paling rajin. Kalau bilang rajin, ya,
rajin banget Allah berselawat kepada Nabi kita, gak pernah berhenti sampai sekarang dan seterusnya. Kalau kita sebanyak-banyaknya kita selawat sama Nabi, berapa sih? Ya, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta selawat pada Nabi nggak bakalan bisa mengalahkan selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan Nabi kita yang nggak tanggung-tanggung. Ya, kita semua manusia umpama kumpul dalam satu majlis berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah bisa mengalahkan selawatnya Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Emang Allah berselawat juga ya sama Nabi Muhammad? Nah ini ya kan, gara-gara kagak ngaji begini nih ya kan. Iya, kalau dia ngaji dia tahu justru kita berselawat itu diperintah oleh Allah. Ya, Allah perintah kita sholat 5 waktu. Betul gak? Sekarang saya tanya, Allah kan nyuruh kita sholat, bayang sehari semalam berapa? 5. Berapa? 5 waktu. Terus Allahnya sholat nggak? Jangan cengar-cengir, jawab. Hah? Allahnya sholat nggak? Allah sholat. Allah sholatnya mas apa? Ya, bapak-bapak dan saudara-saudara, saya tanya lagi, Allah nyuruh kita puasa di bulan Ramadan. Sekarang saya tanya lagi, apakah Allah puasa di bulan Ramadan? Kagak ya. Allah perintah kepada kita zakat. Allah zakat nggak? Allah nggak bayar zakat, bayar zakat apa? Ya. Allah perintah kita haji. Allah haji nggak? Enggak. Banyak lagi perintah-perintah di dalam Al-Quran, tapi Allah nggak ngerjain. Ya, kecuali satu. Apa yang Allah suruh kepada kita, Allahnya juga ngerjain. Ayo, apa? Hah? Sholat, salawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lah daripada bengong deh, lapar ya? Lapar ya? Ngaku aja, ntar bilangin sama Habib ya kan, kebuli masih ada nggak Beb? Beb, kebuli masih ada nggak? Ini bocah mukanya udah pada pucet. Jadi Allah perintah kita bersolawat kepada Nabi, dan Allahnya melakukan, Allahnya mengerjakan. Yusalluna, innallaha wa malaikatahu yusalluna, itu pakai fi'il mudhari' lil istimrar. Kalau kata tukang nahwu sama tukang balaghah, ya
Artinya apa tuh istimror? Terus kagak berhenti Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat beliau, kemuliaan beliau terus meluncur naik, kagak pernah turun, kagak pernah merosot. Yang sering turun, sering merosot siapa? Siapa? Kita turun mulu, merosot mulu, apalagi musim hujan begini, ya kan, kedua-duaan mulu. Ya, iya, istimewanya Nabi Muhammad SAW. Biar gak tanggung-tanggung, yang sholawat kepada Nabi kita sebelum kita sebagai umatnya. Allah yang menciptakan beliau, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang bersolawat bersama siapa? Para malaikat diajak semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai detik ini dan seterusnya. Ini yang harus kita ikuti, ya. Jadi banyak solawat cakep, banyak solawat keren, banyak solawat oke. Ya, tapi sekali lagi tadi yang saya bilang, ya, belum cukup kita cuman solawat aja, ya. Tapi pelit masih dipiara, bahil kikir masih nemplok tuh di hati. Dipintain sumbangan buat maulid, nutup pintu. Akunya banyak selawat cinta sama Nabi. Emang Nabi begitu? Nabi itu dalam hidup beliau tiada hari tanpa sedekah. Beliau selalu sedekah. Meskipun nggak punya apa-apa, beliau tetap sedekah. Kalau udah mentok nggak punya apa-apa, barulah beliau sedekahnya lewat senyum, nyengir, ya kan. Tapi kalau lagi ada duit, jangan senyum doang. Kita kadang-kadang ente pelit banget, buat maulid kagak mau nyumbang, nggak mau bantuin, kagak mau sedekah, pelit. Wah, coba bilang anak pelit, anak tiap hari senyum tiap ketemu orang. Ini dalilnya orang pelit, ya kan. Banyak duit sedekah senyum doang, ya kan. Duit keluarin senyum diiringin tuh baru cakep, ya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, banyak sholawat, akhlak Nabi ikutin, ya. Jangan ngaku cinta kepada Nabi, akhlak kelakuan kagak bener, pelit, takabur, ya, dendam, itu apa-apaan, dengki, ya, itu semua bukan akhlak Nabi. Jadi kalau kita pengen yang sempurna, selain daripada kita berselawat pada baginda Rasulullah SAW, ikutin itu akhlak Nabi, ikutin. Bahkan Allah bilang dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian, kata Allah, mengaku cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi. Ikutin aku, yuhibbukumullah, ntar Allah jadi sayang, cinta sama kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan buah kasih sayang Allah kepada orang yang ngikutin Nabi, dosanya juga diampunin oleh Allah. Tuh, ya kan? Ayo ikutin Nabi. Bagaimana kita ini kadang-kadang pengen banget ikutin Nabi, tapi kagak bisa-bisa. Ya kan, udah naik dikit merosot lagi, naik dikit merosot lagi, ya kan. Kadang-kadang naik kagak, merosot terus. Nah, ini bagaimana, ya kan? Makanya kita nih umat Islam, ya,
dalam hidup kita, kan kita udah sepakat nih semua ya, tidak ada manusia yang paling sempurna selain siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang patut kita teladani selain Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau kita lihat nih umat Islam banyak sedikit. Dikit apa banyak? Tapi yang akhlaknya mirip-mirip Nabi banyak apa dikit? Dikit. Ya. Kenapa? Kenapa dah? Yuk kita simak sebentar ya, habis ini kelar. Ya, habis ini kelar. Habis kelar ngapain? Makan lagi. Ya kan, memang debat-debatan nih bocah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar. Tuh, lakon ngartinya begitu kalau bahasa kita. Sungguh benar-benar. Nah, lam ibtida litakid, qad litahki, masuk ke fi'il mudhari, fi'il madhi, litahki. Laqad kana, sungguh benar-benar lakum buat kalian, bi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah. Apa artinya uswah hasanah? Suri tauladan yang baik. Ya. Itu dalam diri Nabi kita itu udah disiapkan oleh Allah. Tuh, ikutin Nabi Muhammad, paling cakep, paling bagus, paling mulia, paling terpuji. Makanya Allah sebelum kita muji Nabi Muhammad, Allah udah duluan muji Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana pujian Allah kepada Nabi Muhammad? Nggak banyak kalimatnya. Ya, bagaimana Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin. Apa terusnya? Coba kletok-kletok ini kepalanya. Ya, alhamdulillah. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin. Ya, dah. Ngaji apa ngaji? Nah, main game mulu sih. Ya, ngaji ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim. Tambahin lagi pakai lam ibtidak lagi tuh. Benar-benar. Masya Allah, ada 3 takkidnya di dalam kalimat yang ayat yang pendek ini. Benar-benar di atas akhlak, budi pekerti yang agung. Tuh pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya kita banyak banget kita muji-muji Rasulullah ya, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang indah. Ya, itu semuanya nggak akan bisa sama menyamai, apalagi melebihin pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jangan ragu ya, sebagai umat beliau kita jangan ragu, yakin, hakul yakin bahwa Nabi kita Muhammad SAW beliaulah al-insanul kamil, manusia paripurna. Maka beliaulah yang dijadikan suri tauladan kepada kita semua. Lakum, buat kalian semua umat manusia.
Cuman kan kagak bakalan bisa umat manusia, ya, kecuali umat Islam. Umat Islam disaring lagi, ternyata banyak juga umat Islam yang kagak bisa ngikutin akhlak Nabi. Nabi Muhammad pemalu, dia nggak punya malu, ya. Nabi Muhammad rendah hati, tawadu, dia sombong alias sogol bin sok, ya. Iya, Nabi Muhammad pemurah, dia bakhil, ya kan, pelit 17 setan, ya kan, ini, ya. Nabi Muhammad gak pernah dendam, dia dendam mulu sama orang. Nabi Muhammad gak pernah dengki sama siapapun, dengki mulu. Nah ini umat Islam, ya, akhlaknya pada berlawanan dengan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya dalam ayat tadi itu kalimat lakum ditahsis, dihususin nanti. Siapa sih sebetulnya di antara kita yang bisa ngikutin akhlak Nabi, siapa? Jadi memang gak sembarangan orang loh, ya. Gak semua kita umat Islam bisa ngikutin akhlak Nabi. Kita sih boleh-boleh aja mengaku saya umat Nabi Muhammad, saya cinta kepada Rasulullah, saya banyak salawat, silakan ngomong, silakan, ya. Tapi buktinya mana? Buktinya. Nah, gitu ya. Makanya ayat tadi, ya, itu kalimat lakum ditahsis limau kana yarjullah. Pertama tuh, ya. Jadi lakum di situ adalah bagi orang yang hidupnya hanya bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih yang pertama tuh. Orang kalau udah hidupnya bergantung, berharap cuman Allah doang, berarti tauhidnya beres. Tapi kalau kita hidup banyak bergantung, sama Allah bergantung, sama jabatan bergantung, sama harta bergantung, sama anak bergantung, sama orang tua bergantung, gak bakalan bisa ikutin Nabi Muhammad. Kenapa? Kebanyakan Tuhan. Kebanyakan apa? Kebanyakan Tuhan, mulut doang la ilaha illallah, tapi kenyataannya nggak sesuai dengan Allahus Somad. Begitu, Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Katakan Allah itu satu, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kenapa kita bergantung kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada harta benda? Ini yang menyebabkan kita umat manusia, khususnya umat Islam, banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hidup bergantungnya sama Allah, ya. Jangan kepada selain Allah, itu akan mencelakakan kita, akan membuat kita lumpuh kalau kita bergantung kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah semuanya lemah, yang kuat adalah Allah. Tuh, siapapun kita kalau udah bergantungnya kepada selain Allah, hancur nanti. Makanya kita, negara kita juga, ya, bisa jadi hancur kalau para pemimpin dan kita juga rakyatnya bergantungnya udah gak ke Allah. Tapi kalau kita pemimpin, rakyat bareng kompak bergantungnya kepada Allah, insya Allah, ya, problematika bangsa ini akan terselesaikan. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Tapi kalau kita pemimpin-pemimpinnya ataupun rakyatnya bergantungnya kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada harta benda, kepada keturunan, jangan harap problematika bangsa ini akan terselesaikan. Justru akan semakin kusut, semakin panas, dan pada akhirnya akan menimbulkan ledakan-ledakan, letupan-letupan yang berbahaya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu, ya, orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW, pertama dalam dirinya
selalu bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumal akhir. Yang kedua yaitu yakin seyakin-yakinnya akan adanya kehidupan akhirat. Ini umat Islam yang harus kita sadari betul-betul ya. Makanya jangan ngejar dunia mulu. Siang malam sungsang sumbel, peras keringat, banting tulang sampai berantakan tuh tulangnya. Ya kan, peras keringat sampai kering banget. Diperesin mulu tuh keringatnya. Nyari duit siang malam, berangkat gelap, pulang gelap. Sampai kadang-kadang lupa hak-hak tetangga, hak-hak keluarga, sampai lupa. Bahkan sampai ditinggalkan kadang-kadang demi mencari harta benda, demi mencari dan memperjuangkan jabatan dan kekuasaan. Nggak ingat akan mati, lupa akhirat. Ini yang membuat Islam, umat Islam terjerumus dalam kelemahan dan kelumpuhan. Ke akhirat yang harus kita utamakan, dunia jadikan mazru'ah al-akhirah. Dunia jadiin ladang aja, dagang silakan, untung bagi-bagi lewat sedekah, infak, zakat, itu ya kan. Jabatan kekuasaan silakan kejar, tapi kalau udah dapet jabatan jangan lupa kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat. Jangan biarkan rakyat susah, jangan biarkan rakyat menderita, jangan biarkan rakyat dizolimin. Itu ya. Kalau kita umat Islam, baik pemimpin maupun rakyatnya, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi gunakan dunia, baik itu harta benda, jabatan, kekuasaan, untuk mengejar target utama kita, yaitu keselamatan di akhirat lah. Dunia makan gimana sih? Dunia kita perjuangkan mati-matian ya, nggak ada yang kita bawa kok. Jabatan bahkan kita belum mati aja suatu saat akan lepas. Harta pun sama, kadang-kadang kita belum mati tuh harta udah ludes duluan ya kan. Tapi kita nggak pada sadar, ngejar harta sampai nggak ingat mati, lupa akhirat. Ngejar jabatan ya, nggak ingat mati, lupa akhirat. Orang kalau sudah mengejar harta, mengejar jabatan, kagak ingat mati, nggak ingat akhirat, pasti di dalam pengejaran itu dia akan melakukan tindakan-tindakan zolim. Pasti itu ya, dia nggak akan bisa kontrol dirinya lagi, bener apa kagak ini saya ya, salah apa kagak, hak apa batil, nggak peduli, yang penting gua bisa kaya. Hak apa batil, yang penting gua bisa jadi pejabat, yang penting gua bisa jadi pemimpin. Itu modelnya. Kalau kita umat Islam hanya memburu dunia untuk kepuasan hawa nafsu. Tuh yang kedua. Yang ketiga nih, yang terakhir ya, yang bisa ngikutin Rasulullah SAW, beruswah kepada Nabi Muhammad SAW dalam diri kita itu, wa dzakarallaha katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu kayak apa sih? Berapa ribu kali, berapa juta kali? Udah nggak usah ribet-ribet. Zikir yang banyak itu kapan aja, di mana aja, ingat, eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupain Allah. Itu ya. Pagi ingat Allah, siang ingat Allah, sore ingat Allah, malam ingat Allah. Punya duit ingat Allah, gak punya duit ingat Allah, sehat ingat Allah, sakit ingat Allah, kaya ingat Allah, miskin ingat Allah ya. Zikir yang banyak, bukan sekedar zikir kasiro, di situ zikran kasiro, zikirnya yang banyak ya. Zikir yang banyak maksudnya biar zikir itu nyerap, rembes masuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga dia bisa mewarnai jiwa kita, ucapan kita, dan sepak terjang kita.
Ini yang harus kita lakukan. Zikir kepada Allah. Kita udah pada lalai. Ya, Allah nyuruh kita zikir. Ibadah yang Allah suruh banyakin apa? Zikir. Suruh sholat, nggak ada sholat lah kamu sholat yang banyak. Mana ada sholat yang banyak, 5 waktu. Ya kan, puasalah kamu yang banyak. Lah puasa yang banyak bagaimana? Bulan Ramadan doang. Ya kan? Lah iya, semuanya nggak ada disuruh perintah banyak kecuali zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Oh ya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tuh, zikran kasih dengan zikir yang banyak. Kapan aja, di mana aja ingat Allah. Orang kalau kapan aja, di mana aja ingat Allah, dijamin selamat dunia dan akhirat. Iya. Kenapa? Dia dalam pemeliharaan Allah. Orang kalau ingat Allah aja nggak bakalan berani berbuat maksiat, nggak bakalan berani berbuat munkar, nggak bakalan berani berbuat dosa. Kenapa kita sering berbuat dosa, maksiat, munkar? Karena kita sering lupa kepada Allah. Maka banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, itu saja tausiah dari saya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua ya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa selalu istiqomah di dalam mahabbah dan ittiba kepada beliau sampai akhir hayat kita, sampai kita berkumpul nanti di padang mahsyar bersama Rasulullah SAW, sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala bidzikrihi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum wa ila hadrati walidina walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa sahabatina wa sahabatin wa qarabatina wa qarabatikum ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahiyin minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.